Kita selalu berpikir bahwa kita adalah penguasa tunggal di bumi ini. Makhluk paling cerdas dan dominan yang duduk angkuh di puncak rantai makanan. Namun, keyakinan yang menenangkan itu perlahan runtuh ketika kita menyadari bahwa mitos kuno tentang orang bunian yang selama ini diceritakan sebagai dongeng belaka mungkin menyimpan realitas biologis yang sangat gelap. Bagaimana jika mereka bukanlah makhluk dari alam gaib, melainkan sisa-sisa dari spesies predator purba yang berevolusi secara khusus dan sempurna untuk memantau kelengahan manusia dalam diam? Selama berabad-abad lamanya, masyarakat adat Nusantara hidup berdampingan dengan ketakutan akan dimensi lain. Orang bunian dikenal oleh penduduk lokal sebagai makhluk halus atau roh hutan pelindung yang kerap menculik manusia ke dalam dimensi gaib mereka yang tak terlihat oleh mata telanjang. Jutaan orang meyakini bahwa mereka hidup di sebuah kerajaan supranatural di tengah lebatnya hutan hujan tropis. Tapi, bagaimana jika pendekatan supranatural yang kita yakini selama ini adalah sebuah kesalahan fatal yang sengaja dibiarkan agar kita tidak pernah menyadari ancaman fisik yang sebenarnya ada di sekitar kita? Telah tercatat ribuan kasus hilangnya para pendaki dan penjelajah di gunung-gunung serta rimba Sumatera dan Kalimantan yang berakhir dengan misteri tanpa akhir. Tim pencari menyisir setiap inci area selama berminggu-minggu. Anjing pelacak yang ahli tiba-tiba kehilangan arah dan melolong ketakutan, seolah-olah korban menguap begitu saja ke udara tanpa meninggalkan setitik pun jejak fisik. Mitos menyebut mereka telah dibawa paksa ke alam bunian. Namun, dari kacamata biologi evolusioner, hilangnya aroma dan jejak yang mendadak ini adalah karakteristik mutlak dari intervensi predator tingkat tinggi yang sangat cerdas. Mari kita singkirkan sejenak elemen mistis, magis, dan gaib dari cerita tradisional ini. Ada sebuah teori gelap yang pernah diajukan oleh kelompok ilmuwan biologi radikal. Teori yang dengan cepat dibungkam dan dihapus dari jurnal medis oleh komunitas akademis arus utama. Teori tersebut menyatakan bahwa orang bunian sebenarnya adalah cabang evolusi tersembunyi dari hominid purba. Mereka adalah spesies kerabat jauh manusia, sepupu evolusioner seperti Neandertal atau Denisovan, yang bukannya punah tersingkirkan oleh Homo sapiens, melainkan secara sadar memilih jalur evolusi adaptif yang sangat ekstrim untuk bertahan hidup. Alih-alih bersaing secara terbuka dengan leluhur manusia dalam perebutan sumber daya yang brutal, spesies ini memutuskan untuk mundur jauh ke dalam lebatnya hutan hujan tropis tertua di dunia yang belum terjamah. Di dalam kegelapan kanopi hutan selama ratusan ribu tahun, tubuh mereka mengalami mutasi genetik yang radikal. Mereka berevolusi
dan mengembangkan kemampuan bertahan hidup yang melampaui pemahaman logika manusia modern. Mereka mengorbankan peradaban materialistis untuk menyatu dengan alam, mengubah anatomi mereka menjadi mesin kamuflase paling mematikan yang pernah diciptakan oleh evolusi di planet ini. Di alam liar, kita mengenal konsep kamuflase dari makhluk seperti bunglon yang mengubah warna kulitnya, atau gurita cincin biru yang dapat meniru tekstur karang dengan presisi mikroskopis untuk menghindari deteksi. Bayangkan mekanisme kamuflase optik yang sama, namun kali ini dimiliki oleh makhluk bipedal dengan tingkat kecerdasan setara manusia atau bahkan lebih tinggi. Otak spesies ini tidak digunakan untuk membangun gedung pencakar langit atau teknologi mesin, melainkan didedikasikan sepenuhnya untuk mengontrol sistem kromatofor kompleks di bawah jaringan kulit mereka, menciptakan jubah tembus pandang biologis yang sempurna. Adaptasi ekstrim ini menjelaskan mengapa pertemuan dengan mitos orang bunian selalu dideskripsikan dengan kepanikan dan kebingungan sensorik. Laporan dari mereka yang berhasil selamat seringkali menyebutkan penampakan tubuh tanpa fitur wajah yang jelas, kulit yang memantulkan warna dedaunan, atau pergerakan kilat yang hanya menyisakan kilatan cahaya kabur. Mata besar mereka berevolusi untuk menyerap cahaya maksimum dalam gelapnya hutan malam hari, sementara struktur tubuh mereka yang kurus namun sangat berotot dirancang untuk bergerak merayap menembus kerapatan semak belukar tanpa menghasilkan suara patahan ranting sedikit pun. Namun, evolusi alami mungkin tidak bekerja sendirian dalam menciptakan spesies kamuflase super ini. Penemuan reruntuhan megalitikum rahasia yang terkubur jauh di pedalaman Sumatera dan Borneo memunculkan hipotesis alternatif yang jauh lebih mengerikan. Relief-relief batu yang ditutupi oleh lumut abadi menggambarkan adegan operasi medis primitif namun sangat canggih. Teori konspirasi biologi menduga bahwa spesies misterius ini sebenarnya adalah hasil eksperimen genetik kuno, sebuah proyek rahasia yang dilakukan oleh peradaban purba bersistem teknologi tinggi sebelum terjadinya zaman Estra akhir yang memusnahkan mayoritas kehidupan bumi. Peradaban masa lalu yang hilang tersebut kemungkinan besar memanipulasi DNA hominid lokal yang lebih lemah. Tujuan mereka memodifikasi struktur genetik ini bukanlah untuk menciptakan budak pekerja, melainkan untuk melahirkan prajurit pengintai tanpa jejak yang paling efisien, pelindung elit yang dirancang untuk beroperasi sepenuhnya di luar deteksi sensorik musuh. Mereka diubah menjadi senjata biologis hidup yang memiliki kemampuan taktis kamuflase bawaan. Namun ketika peradaban pencipta mereka runtuh dan hancur lebur oleh bencana geologis berskala global, eksperimen hidup ini tertinggal di bumi sendirian. Tanpa tuan yang memberi mereka perintah atau fasilitas yang menahan mereka, spesimen genetik yang sempurna ini menyebar ke alam liar.
Insting dasar prajurit yang ditanamkan dalam kode genetik mereka berpadu dengan kebuasan seleksi alam rimba liar. Mereka terus berkembang biak dalam isolasi genetik yang ketat selama puluhan ribu tahun, menyempurnakan kemampuan manipulasi pigmen kulit dan anatomi siluman mereka generasi demi generasi. Mereka bukan lagi senjata perang bagi sebuah kerajaan kuno, melainkan telah menjelma menjadi predator independen tingkat dewa yang terus mengamati peradaban manusia berevolusi. Banyak penyintas trauma yang tersesat di hutan menceritakan pengalaman sensorik yang identik. Mereka tidak melihat hantu, mereka melihat penyimpangan cahaya. Mereka merasakan sensasi mengerikan bahwa hutan itu sendiri sedang bernafas dan mengawasi setiap pergerakan mereka. Mereka mendengar suara dengingan bernada tinggi yang bukan berasal dari serangga, melainkan frekuensi ultrasonik yang digunakan spesies ini untuk berkomunikasi di antara mereka tanpa terdeteksi oleh pendengaran manusia. Kesaksian-kesaksian gila ini seringkali diabaikan oleh para psikiater, dianggap sebagai halusinasi akibat kelelahan ekstrim dan kekurangan oksigen semata. Meski mereka ahli dalam menyembunyikan eksistensi, tidak ada satupun makhluk biologis di alam semesta ini yang bisa sepenuhnya hidup tanpa meninggalkan jejak organik. Dalam beberapa dekade terakhir, ekspedisi saintifik ilegal dan operasi pencarian yang dilakukan secara diam-diam telah berhasil mengumpulkan sampel DNA dari rambut aneh, sisa jaringan kulit mati yang terkelupas layaknya ular, hingga sampel darah biru keputihan dari area di mana pendaki dilaporkan raib. Hasil uji lab independen selalu berujung pada kebingungan massal, menunjukkan rantai DNA primata yang memiliki anomali mutasi luar biasa. Teknologi digital modern dan maraknya kamera pendaki mungkin menjadi musuh terbesar bagi spesies bayangan ini. Dari ratusan ribu rekaman jejak petualang, terdapat beberapa anomali fotografi murni yang tidak bisa dibantah oleh pakar telematika manapun. Distorsi latar belakang pada gambar, di mana pepohonan tampak melengkung secara tidak wajar, piksel yang rusak dan membiaskan cahaya di satu titik buta tertentu, hingga siluet aneh yang tertangkap kamera inframerah sebelum lensa meledak. Ini adalah kegagalan sepersekian detik dari kamuflase aktif mereka saat terpapar cahaya flash tiba-tiba. Tentu saja, informasi radikal dan mengguncang dunia seperti ini tidak akan dibiarkan bocor ke telinga publik secara luas oleh otoritas yang berkuasa. Pemerintah dari berbagai negara menyadari kepanikan massal tak terbendung yang akan terjadi jika umat manusia tahu ada spesies pemangsa berakal sehat yang mengintai kota-kota mereka dari pinggiran hutan. Oleh sebab itu, klasifikasi rahasia dibuat secara ketat. Mereka dengan sengaja memelihara takhayul kuno di tengah masyarakat, mengklasifikasikan spesies luar biasa ini sebagai mitologi folklor dan halusinasi massal demi menjaga status quo piramida kehidupan. Spesies misterius ini pada dasarnya sangat menjaga batas teritorial geografis mereka. Mereka bukanlah monster pembunuh berdarah dingin yang membantai tanpa alasan yang jelas. Mereka membunuh atau menculik manusia hanya ketika batas wilayah suci ekologis mereka dilanggar dengan sengaja. Setiap eksploitasi hutan, penebangan liar membabi buta, dan invasi konstruksi ke dalam ekosistem kuno mereka memicu respons pertahanan yang sangat agresif. Mereka mempelajari setiap kelemahan gerak manusia
dan mengeksekusi penyusup dengan presisi biologis yang tidak menyisakan ruang bagi korban untuk menyuarakan teriakan minta tolong sedikit pun. Masalah paling fatal yang kita hadapi hari ini adalah ekspansi serakah peradaban manusia modern. Hutan hujan tropis terus-menerus ditebang tanpa ampun, dibakar menjadi abu, dan digantikan oleh perumahan beton dingin serta perkebunan kelapa sawit tak berujung. Akibat langsung dari kehancuran ini adalah menciutnya radius habitat persembunyian spesies kuno tersebut. Seiring hancurnya tembok pemisah ekosistem, entitas yang telah lama bersembunyi ini tidak punya pilihan lain selain mulai beradaptasi secara agresif untuk memasuki zona abu-abu perbatasan yang sangat dekat dengan pemukiman manusia modern kita. Banyak pakar konspirasi genetik meyakini bahwa spesies siluman ini mulai memperluas kemampuan adaptasi kromatofor mereka. Jika selama ribuan generasi mereka berevolusi untuk meniru warna dedaunan tropis, lumut hijau basah, dan kulit kayu ek tua, kini tekanan seleksi alam memaksa mereka untuk mampu membaur dengan beton kusam, dinding bata berjamur, aspal jalanan basah, serta bayangan sempit ganggang perkotaan kumuh. Mitos penampakan orang bunian perlahan namun pasti mulai bergeser masuk ke pedesaan terpencil, bahkan pinggiran kota industri, memicu gelombang teror psikologis baru yang belum pernah terbayangkan. Bayangkan skenario horor malam ini. Anda sedang sendirian duduk di ruang keluarga rumah Anda. Anda merasa benar-benar aman, terlindungi oleh kunci pintu berlapis dan tembok batu yang tebal. Namun, di dalam kegelapan pekat lorong kamar Anda, atau berdiri kaku di sudut bayangan ruangan tanpa memantulkan seberkas cahaya pun, entitas dari masa lalu genetika bumi yang kelam sedang mempelajari ritme pernafasan Anda secara mendetil. Spesies predator yang dirancang oleh peradaban leluhur kita sendiri kini berbalik menjadikan manusia modern yang tak sadar sebagai bahan eksperimen observasi terbarunya. Hal paling menakutkan dari teori kelam ini bukanlah fisik mereka yang bisa menghilang secara optik, melainkan tingkatan kecerdasan analitis yang mendasari setiap keputusan berburu mereka. Mereka bukan binatang liar yang dikendalikan oleh insting primitif rasa lapar. Kapasitas tengkorak besar mereka mengindikasikan bahwa mereka memiliki kemampuan pemecahan masalah rasional yang sejajar, atau bahkan mungkin lebih superior dibandingkan manusia biasa. Mereka sanggup mempelajari rutinitas targetnya, menghafal titik lemah struktur bangunan, memutus sumber listrik rumah tangga, dan merancang skenario penyergapan psikologis kompleks yang membuat mangsanya merasa gila sebelum akhirnya dihilangkan tanpa jejak. Sekarang kita akhirnya bisa memahami mengapa otak leluhur manusia zaman dahulu dengan sengaja menciptakan selubung ilusi tahayul tentang kerajaan makhluk gaib.
Pikiran rasional manusia purba terlalu lemah dan rentan untuk menerima kabar menyakitkan bahwa ada entitas pemangsa daging berwujud separuh manusia yang memiliki kecerdasan superior dan tak terlihat oleh mata secara fisik. Mitos mistis orang bunian diciptakan bukan karena kebodohan masa lalu, melainkan diciptakan sebagai mekanisme pertahanan kejiwaan darurat agar ras manusia bisa terus melanjutkan hidup tanpa menjadi gila akibat rasa paranoia berkepanjangan. Pesan tersembunyi yang digoreskan oleh para tetua terdahulu di berbagai relik suci sebenarnya adalah peringatan evakuasi yang sangat jelas. Berbagai petuah pantangan masuk ke dalam wilayah hutan terlarang pada waktu matahari terbenam bukanlah tentang pamali menghormati roh halus. Itu adalah instruksi biologis tentang zona waktu berburu aktif, di mana sistem penglihatan spesialis malam spesies siluman ini berada pada kondisi puncaknya. Sementara sistem sensorik mata manusia sepenuhnya buta dan tak berdaya menghadapi serangan kilat predator tak kasat mata dari berbagai arah. Kita telah dibutakan secara sistematis oleh kenyamanan modernisme. Kisah anak-anak desa yang tersesat disesatkan oleh makhluk tak bertapak kaki, kini kita ketahui sebagai trik penghapusan jejak menggunakan taktik biologis tingkat militer primitif. Legenda tentang kerajaan yang tak terlihat dan tak terjangkau hanyalah sebuah deskripsi verbal dari markas bawah tanah atau struktur kanopi atas pohon yang dilindungi sepenuhnya oleh material flora dengan sifat bunglon aktif. Segala dongeng menenangkan yang kita percayai hanyalah tameng tipis yang menyembunyikan kenyataan mutlak yang berdarah. Spesies predator cerdas ini bukanlah hantu yang bisa diusir dengan sekadar merapalkan doa suci agama. Mereka adalah spesies fisik yang berdarah, bernafas, dan membunuh untuk mempertahankan ras mereka. Mereka adalah produk gagal dari ambisi manipulasi genetik masa prasejarah yang terus menolak untuk mati termakan arus waktu. Setiap kali terjadi insiden manusia hilang di alam liar dengan keadaan janggal secara medis, kita tidak sedang berurusan dengan fenomena gaib anomali. Kita sedang berhadapan dengan konsekuensi biologis dari bencana ekologis zaman prasejarah yang dibiarkan bebas berkeliaran memburu mangsanya. Banyak korban serangan ringan yang berhasil selamat seringkali tersiksa oleh sindrom tinnitus parah atau pendarahan ringan pada gendang telinga luar. Gejala medis membingungkan ini sebenarnya merupakan kerusakan saraf pendengaran minor akibat paparan gelombang ultrasonik intensitas luar biasa tinggi yang dilepaskan makhluk ini untuk melumpuhkan fungsi orientasi vestibular telinga tengah manusia. Mereka menggunakan teknik sonar akustik ekstrim, layaknya paus pembunuh di dasar lautan beringas, membingungkan korbannya secara spasial sebelum melakukan penyergapan jarak dekat dalam hitungan 1/11 detik yang fatal. Hipotesa ilmiah paling mengerikan yang beredar secara diam-diam di ranah web gelap
mengindikasikan bahwa motivasi utama penculikan fisik manusia hidup ke dalam wilayah hutan terpencil bukanlah sekadar untuk pemenuhan gizi biologis belaka. Mengingat spesies mengerikan ini aslinya diciptakan dari dasar manipulasi genetik buatan, tidak menutup kemungkinan mereka mengamankan manusia sehat utuh untuk melakukan observasi biologis mereka sendiri. Mereka mungkin berusaha mencari cara misterius untuk mencampurkan gen ketahanan modern milik manusia guna menyempurnakan struktur DNA mereka yang secara perlahan mengalami penuaan stagnan selama puluhan ribu tahun evolusi. Bayangkan kebenaran traumatis yang bersembunyi persis di balik persepsi harian yang Anda jalani. Setiap sensasi merinding bulu kuduk mendadak yang Anda alami ketika sendirian di tengah kegelapan. Setiap kilatan bayangan aneh di ujung ekor mata yang langsung Anda sangkal dengan gelengan kepala rasional. Dan setiap firasat tak perbendung bahwa ada sebuah entitas sedang mengamati punggung Anda dalam keheningan mutlak. Semua respons cemas berlebihan itu bukanlah imajinasi semata. Itu adalah alarm purba insting terdalam manusia yang mengingat betul sosok pemangsa paling sempurna. Ketika populasi global manusia modern mencapai titik puncaknya dan beton-beton jalan tol menembus jantung hutan rimba, akan ada titik puncak kritis ekologis, di mana rahasia ini tidak dapat lagi ditutupi oleh narasi folklor belaka. Kegagalan kamuflase masif akibat adaptasi paksa akan mendadak terekam secara massal di ribuan kamera keamanan publik. Kematian hewan peliharaan warga kota, hilangnya pejalan kaki di malam hari secara beruntun, serta bukti mutasi DNA tak wajar akan membuka tirai panggung ilusi yang selama ribuan generasi memanipulasi umat manusia demi melindungi kelangsungan status dominansi semu kita. Kita harus dengan penuh rasa malu dan ngeri mengakui satu kebenaran fatal yang selama ini sengaja dihapuskan dari setiap buku biologi di seluruh institusi sekolah dunia. Bahwa pada dasarnya umat manusia bukanlah merupakan spesies utama yang pernah menduduki posisi tunggal paling atas di puncak tertinggi rantai makanan bumi ini. Kita tidak lebih dari sekadar mangsa paling dominan dan gemuk yang dibiarkan hidup berkeliaran damai di sebuah peternakan peradaban kosmik raksasa berskala global. Diawasi setiap saat oleh majikan tak kasat mata di dalam kegelapan pekat yang terus menanti momen eksekusi tiba. Sekarang, pada detik ini juga, setelah Anda mencerna setiap analisis gelap biologi genetik ini dan mengetahui kebenaran rahasia di belakangnya, persepsi aman Anda tentang kenyataan dunia perlahan akan hancur lebur secara permanen. Mitos lokal bernama orang bunian ini bukanlah tentang makhluk roh dari dimensi astral alam gaib yang menunggu kedatangan Anda. Namun mereka adalah spesies predator genetik super mutakhir dari zaman sebelum peradaban tercatat, yang selama ribuan tahun ini senantiasa berdiri dengan sabar dalam jarak satu napas pendek di kegelapan belakang kursi
yang sedang Anda duduki. Jangan mematikan lampu kamar Anda malam ini. Dan jangan pernah berbalik badan terlalu cepat. Saat udara mendadak berubah menjadi sangat dingin membekukan saraf di tengkuk Anda. Karena evolusi biologi terkejam bukan diukur berdasarkan siapa spesies paling buas berdarah atau siapa spesies berotot terbesar di muka bumi, melainkan diukur mutlak dari ras siapa yang mampu mempertahankan senyuman paling tersembunyi hingga kiamat tiba. Kita tidak pernah sendirian di alam semesta ini, apalagi di dalam rumah kita sendiri.